Oke, sudah 11 yang bergabung. Sambil kita menunggu yang lain. Kalau memungkinkan ya tolong diaktifkan kameranya, tapi kalau tidak karena alasan jaringan ya tidak apa-apa juga. Tapi kalau memungkinkan saya harapkan kameranya diaktifkan. Baik, saya kembali share screen tadi. Ya, minggu lalu saya minta saudara mengerjakan yang ini. Oke, ada yang mau share screen untuk menampilkan cara kerjanya? Silahkan. Oke, kalau ada silakan. Ada? Semua sudah punya V-nya ya? Apakah semua sudah punya filenya ini? Halo? Coba diaktifkan kameranya baru menyahut. Maaf Pak, itu soal yang kemarin ditugaskan bukan yang tadi Pak, yang cuma satu tabel Pak. Oh iya, oke. Yang ini ya? Ini yang ini ya? Iya Pak. Ya, coba ada yang mau kerjakan? Silakan share screen kalau ada yang mau kerjakan di Excel. Seorang farmasis menurutkan beberapa miligram antibiotik baru ke dalam 100 ml Resulin dan menyimpannya dalam lemari pendingin pada suhu 5 derajat Celcius. Ini sebenarnya apa soal farmasi fisika sebenarnya, ini kan kestabilan zat di dalam larutan ya. Jadi antara farmasi fisika dan farmakokinetik ini ada kemiripan. Yang satu kestabilan obat di luar tubuh, yang satunya ya perjalanan obat di dalam tubuh. Baik, kalau tidak ada yang mau melakukan sekarang, saya menugaskan kepada Anda rekam, bisa enggak Anda nanti mengerjakan ini, merekamnya, share screen, pakai Zoom sendiri, ya. Jadi Anda merekam pekerjaan Anda pakai Zoom pribadi, ya, share screen Zoom pribadi, tunjukkan cara kerjanya, kemudian kirim ke email saya atau lewat web group. Maaf Pak, sudah kukerjakan tapi dalam bentuk Word Pak, grafiknya kupindahkan dari Excel ke Word. Oh begitu, coba silakan kalau begitu. Oh ya, sudah dapat ya.
Iya, Pak. Untuk soal yang A-nya, apakah penurunan antibiotik tersebut mengikuti kinetika aldenol atau alde 1? Yang pendapat Pak aldenol Ya, karena lurus Ki. Baru laju oke. peruraiannya itu 6,589 yang ini. Jadi Lalu untuk yang miligram antibiotik semula itu 87 Pak, karena sudah aku cari di Excel di sini Pak. ya di apa namanya ekstrapolasinya, ya kan betul. Itu kan di channelnya kan itu 87,665. Iya. Terus untuk yang soal terakhir tuliskan persamaan garisnya yang ini Pak. Ya, oke, Ordenol. persamaannya dari Excel yang dapat di Excel itu kan mari Y dan X kan. Nah, sekarang saudara tulis dalam C dan T, ya kan? Diputar saja Iya. 87,665 dikurang 6,589. Ya, biasakan bulatkan saja 2A desimal ya, 87,67 dikurang 6,59 cukup seperti itu ya. Iya Pak. 87,67 dikurang 6,59 T ya. Iya. Yang lain bisa paham enggak? Kalau ada yang belum paham silakan angkat tangan. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, nah, kan masih ada pertanyaannya itu. Nah, pertanyaannya, berapa miligram antibiotik yang semula dilarutkan? Kan laju peruraian tadi 5, berapa tadi? Sekian miligram per liter jam. Nah, sekarang punya persamaannya. Nah, sekarang berapa miligram antibiotik yang semula dilarutkan? Ya, tadi kan, ya, jadi ini di atas ini kan. Nah, ini kan dia cuma bilang beberapa miligram, tidak jelaskan berapa. Ya, nanti kita akan analog dengan kadar awal obat dalam plasma ketika disuntikkan secara intravena. Nah, tadi kan saudara dapatkan persamaannya C sama dengan berapa tadi? 87,66 87,67 dikurangi 6,58 T. 58 T. 6,58 T. Nah, oke. Nah, sekarang 87,67 itu adalah C0. Ya. Jadi C pada saat 0 jam. Ya, 87,7. Ya, kita bulatkan juga satu desimal karena datanya satu desimal semua kan. 87,7 miligram per liter ya. Jadi miligram per liter. Nah, jadi C0-nya 87,7 miligram per liter. Nah, sekarang volume awalnya kan 100 ml. Ya, fenolnya. Ya. Nah, ingat apa rumusnya? C sama dengan A per V. Ya kan? Konsentrasi sama dengan jumlah dibagi volume. Jadi kalau begitu C0 sama dengan A0 per V0. Oke? Jadi yang dicari adalah A0. Jadi A0-nya sama dengan C0 kali V0. C0 kali V0. C0-nya 87,7 miligram per liter ya. Jadi satuan kadarnya miligram per liter ya. Dikali V0-nya 100 mililiter. Nah, ini jangan langsung kali dulu karena apa?
satuan volume beda, tidak setara kan? Yang ini liter, yang ini mililiter, ya kan? Hati-hati nanti kalau Anda mengerjakan. Berarti ini adalah 100 ml berapa liter? Tolong yang lain buka anunya ya, mic-nya ya, supaya menyahut sama-sama. Ya sampai saya takut kalian cuma tidur ini. Ya. Jadi ini 0,1 liter. Berarti 87,7 dikali 0,1 liter. Liternya habis, ya. Jadi ini liter dengan liter habis. Sehingga dapat berapa? 8,77 miligram. Jadi yang dilarutkan tadi di sini, adalah 8,77 miligram. Oke. Kita lanjut. Kalau ada pertanyaan kita lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Suatu larutan obat yang dibuat segar pada konsentrasi 300 mg per mililiter setelah 30 hari disimpan pada suhu 25 derajat, konsentrasinya turun menjadi 75 mg per mililiter. Ya. Nah, ini pertanyaannya ada dua pertanyaan di sini. Kalau misalnya, ini kan ada asumsi, ini pertanyaan asumsi ini ya. Kalau misalnya penurunan kadarnya itu mengikuti kinetika orde 1, maka kapan obat tersebut turun hingga separuh dari konsentrasi semula? Dengan kata lain yang ditanyakan adalah waktu paruhnya. Ini yang ditanyakan waktu paruh. Oke, jadi kalau misalnya
Jadi ini kita lihat, ini susahnya kalau begini ya. Nah ini adalah C0-nya. Ini waktunya. Ya oke, suhunya kita abaikan. Ini C pada saat T ya. Jadi C0 sama dengan 300 mg per mililiter. C pada saat T sama dengan 75 mg per mililiter. Nah, yang ditanyakan, jadi kalau orde 0, yang ditanyakan berapa waktu paruhnya. Ya, kalau orde 1 berapa pula waktu paruhnya. Artinya ini pertanyaan asumsi, karena tidak mungkin suatu zat itu bisa berkurang dengan kinetika orde 1, bisa pula berkurang dengan kinetika orde 0. Tidak mungkin. Jadi ya, zat itu hanya berkurang dengan salah satu kinetika orde ya. Jadi caranya dicari ya, kalau orde, kalau oke, saya buka dulu apa namanya. Susahnya kalau begini. Ya. Oke. Tadi C0 aduh. Oke. Tadi C0-nya adalah 300 mg per mililiter. C pada saat T adalah 75 mg per mililiter. Waktunya adalah 30 hari. Ya. Jadi ingat satu waktunya. Nah, misalnya, jadi kalau orde 0 berarti pola persemaannya adalah C. C sama dengan C0 dikurang K kali T. Itu kalau orde 0. Nah, berarti yang kita cari adalah K-nya dulu, karena T-nya diketahui. Jadi ini 100, berapa? 75 sama dengan 100 dikurang K kali 30. Berarti 75 dikurang 100 sama dengan minus 30K. Nah, 75 dikurang, bukan 100, 300 ya. Ini. 300, Ya, ini 300, berarti ini 75 dikurang 300 minus 225 sama dengan minus 30K. Berarti K sama dengan 225, apa satuannya? Ini kan selisih konsentrasi, ini miligram per mililiter dibagi dengan 30 hari. Ya. Hasilnya berapa ini? Tolong dibantu dengan kalkulator. Ya, 225 dibagi 30. 7,5 kan? 7,5 miligram per mililiter per hari. Ya, itu adalah tetapan penurunan untuk zat ini bila ya diasumsikan menurun dengan orde 0. Nah, sekarang ditanyakan berapa waktu paruhnya. Ingat kembali, untuk orde 0 itu hubungan antara waktu paruh dengan K adalah T
setengah sama dengan C0 per 2K. Ya kan? Nah, berarti 300 dibagi 2 kali 7,5 sama dengan, ini seharusnya kalau kita mengerjakan ini harus lengkap disertai dengan satuannya ya. Jadi 7,5 itu 15 ya, 300 bagi 15. 300 dibagi 15. Ya, 20 hari. Ya. 20 hari. Jadi waktu paruh senyawa tersebut, zat tersebut kalau berkurang dengan kinetika ordenol adalah 20 hari. Dibutuhkan 20 hari untuk berkurang hingga separuhnya. Itu kalau diasumsikan berkurang dengan kinetika ordenol. Nah, bagaimana kalau kinetika orde 1? Nah, kalau kinetika orde 1 push. Nah, kalau menurun dengan kinetika orde 1, maka mengikuti persamaan C sama dengan C0 kali E pangkat minus KT. Atau gunakan persamaan linearnya ln C sama dengan ln C0 dikurang KT. Atau kalau menggunakan log C sama dengan log C0 dikurang K per 2,303 kali T. Jadi ini ingat persamaan kalau orde 1 itu ada 3 bentuk persamaan yang bisa kita pakai. Nah, sekarang saya mau pakai yang ini. Ya. Nah, C0-nya tadi berapa? C-nya tadi berapa? 75 sama dengan C 300 dikali E pangkat minus K kali 30. Nah, 75 per 300 sama dengan E pangkat minus 30K. Bisa dipahami cara kerja saya? Bisa, Pak. Nah, 75 per 300 berarti berapa ini? Seperempat ya? Seperempat. Seperempat ya? Seperempat berarti 0,25. Sama dengan E pangkat minus 30K. Nah, sekarang yang kita cari adalah ini. Ya, pangkat daripada bilangan E. Nah, bagaimana caranya? Bilangan ini kita harus logaritmakan dengan logaritma natural. Jadi kedua ruas ini kita kasih ln. Ln 0,25 sama dengan ln E pangkat minus 30K. Nah, sekarang Anda cari berapa ln 0,25? Ya. Minus 1,38. 1,38. Nah, kalau ln E pangkat sekian langsung turun pangkatnya, ya. Jadi di logaritma itu ada macam logaritma basis 10, ada logaritma 0. Di samping juga logaritma yang lain kan. Jadi kalau misalnya logaritma 10 pangkat 5 ya langsung nilainya berapa? 5 ya, langsung turun pangkatnya. Kalau ini ln E pangkat X, maka langsung turun pangkatnya menjadi X. Jadi ln E pangkat minus 30K berarti nilainya adalah minus 30K. Oke. Nah, ini sudah tidak ada kesatuannya karena tadi ini miligram, ini satuan ini dengan ini nah ya. Nah, berarti tinggal kita cari. Jadi K sama dengan 1,38 per 30. Sama dengan, kalau dibantu hitungkan.
0,046. 0,046. Apa satuannya? Ya, per hari, karena itu 30 hari. Ya. Jadi satuan laju untuk orde 1 itu angka per waktu. Kalau orde 0 ada angka kemudian jumlah per waktu, konsentrasi per waktu. Kalau ini per waktu saja atau waktu pangkat -1. Nah, sekarang kalau orde 1 berarti T setengahnya adalah 0,693 per K. 0,693 per 0,046 per hari. Nah, tolong dibantu kalkulatornya. 0,693 dibagi 0. Berapa? Berapa? 15,065. 15,065 hari. Nah, jadi itu bedanya, jadi hanya 15 hari. Jadi kalau diasumsikan bahwa senyawa ini berkurang dengan kinetika orde 1, maka waktu paruhnya hanya 15 hari. Kalau berkurang dengan orde 0 tadi itu waktu paruhnya 20 hari. Nah, bagaimana menentukan senyawa itu berkurang dengan kinetika orde 0 dengan orde 1? Ya itu yang tadi yang minggu lalu kita bahas. Ya, kita plot. Jadi biasanya kalau sebelumnya kan kita pakai manual dengan menggunakan kertas grafik. Sekarang ada Excel. Tinggal kita plot di Excel. Ya, kita plot di Excel langsung dapat nilainya, persamaannya, ya sudah, itu langsung. Ya. Oke, paham ya? Kalau paham kita pindah. Nah ini sekarang nanti saudara kerjakan ini ya. Atau ada yang bertanya sampai di sini? Kalau tidak ada, kita pindah ke topik berikutnya. Kita masuk ke inti materi kita mulai ya. Nah, ini materi kita yang sesungguhnya ya. Nah, sebenarnya penjelasan mengenai model kompartemen itu butuh penjelasan yang sangat detail, tapi karena kondisi kita seperti ini susah untuk menerangkan di papan tulis ya. Sebenarnya saya terangkan di papan tulis. Nah, mudah-mudahan saudara bisa paham ya. Jadi obat yang masuk ke dalam tubuh, kenapa sampai ada yang disebut dengan kompartemen ya. Jadi obat yang masuk ke dalam tubuh itu masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Jadi ketika diberikan masuk dalam tubuh, maka sasaran utama harus masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Yaitu peredaran darah, kemudian akan beredar ke seluruh jaringan tubuh. Sehingga ada penjelasan seperti ini. Oke. Nah, bandingkan ada model 1 kompartemen, ada model 2 kompartemen. Maksudnya apa? Ini model distribusi obat dalam tubuh dengan asumsi 1 kompartemen dan model distribusi obat dalam tubuh dengan asumsi 2 kompartemen. Nah, gambar sebelah kiri, bila obat begitu masuk ke dalam darah, kemudian langsung tersebar merata ke seluruh tubuh, maka itu dianggap obat itu mengikuti model distribusi 1 kompartemen. Ya. Tetapi bila mana obat itu masuk ke tubuh, tidak sekaligus langsung merata ke seluruh tubuh, tapi melewati tahapan-tahapan, maka bisa saja obat itu 2 kompartemen atau 3 kompartemen.
mengikuti model distribusi 2 kompartemen atau 3 kompartemen, ya. Paling banyak 3 kompartemen. Nah, namun pada kesempatan kita semester ini kita akan tidak membahas dulu model 2 kompartemen, ya. Nanti kalau misalnya ada waktu lain kali kita akan bahas. Kita bahas yang 1 kompartemen. Nah, kapan suatu obat dikatakan mengikuti model distribusi 1 kompartemen? Bila keseimbangan antara obat dalam darah dan ekstravaskular terjadi dengan cepat. Jadi bila keseimbangan antara obat dalam darah kompartemen sentral, jadi darah itu disebut kompartemen sentral, dengan kompartemen jaringan perifer terjadi dengan cepat, konsentrasi obat dalam jaringan dan cairan tubuh sebanding dengan di dalam darah sepanjang waktu. Jadi perubahan jumlahnya, perubahan konsentrasinya sama cepat antara dalam darah dan dalam jaringan. Obat tercampur dengan sangat cepat dalam darah atau plasma dalam hitungan menit, dan eliminasi obat mengikuti kinetika orde 1. Laju perubahan konsentrasi obat berbanding lurus dengan konsentrasi obat yang tersisa. Nah, itu tadi. Jadi ini adalah orde 1. Jadi di sini Anda harus fokus. Ada kata 1 yang berulang di sini, ya. Obat mengikuti model distribusi 1 kompartemen dengan kinetika eliminasi orde 1. Ya. Saya ulangi, obat mengikuti model distribusi 1 kompartemen dengan eliminasi kinetika orde 1. Nah, sekarang yang kita pelajari dulu di sini adalah obat yang diberikan secara intravaskular dalam intravena. Kenapa intravena? Karena yang kita fokusnya itu adalah eliminasinya dulu. Intravena itu tidak ada kinetika absorpsi. Tetapi kalau obat diberikan secara ekstravaskular, secara peroral ada kinetika absorpsi, maka lain lagi hitungannya. Itu akan dibahas setelah mid semester nanti. Nah, sekarang kita lihat ini disposisi obat seperti ini. Jadi obat masuk ke dalam darah, kemudian akan terdistribusi ke dalam jaringan atau sisi reseptor. Ya, kenapa di sini bolak-balik? Karena ya setelah memberikan efek akan kembali ke dalam darah untuk mengalami eliminasi. Eliminasi obat itu artinya penghilangan obat dari sirkulasi sistemik. Hilangnya obat dari darah dengan cara apa? Eliminasi itu ada 2 rute utama, yaitu ekskresi langsung atau di metabolisme dulu. Nah, hasil metabolisme disebut metabolit juga diekskresikan. Organ ekskresi yang utama adalah di ginjal. Organ metabolisme utama adalah hati. Hasil metabolisme atau metabolit diarahkan juga ke ginjal untuk diekskresi dalam bentuk utuh. Nah, jadi ekstresi metabolit akan diekskresikan juga kemudian lewat ginjal, ya. Ya. Kalau ini organ metabolisme utama adalah hati atau liver. Ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari bagaimana menentukan laju eliminasi obat ini dengan model 1 kompartemen. Sekarang sebenarnya ini agak rumit kalau saya terangkan di sini, ya. Mesti itu saya terangkan di papan tulis. Ya. Saya buat dulu seperti ini, ya. Saya bikin satu ini, ya. Nah, kapan suatu obat dikatakan mengikuti model distribusi 1 kompartemen, kapan suatu obat dikatakan mengikuti model distribusi 2 kompartemen. Nah, kita buat
apa namanya, tabulasi data, ya. Di sini waktu, di sini konsentrasi obat dalam plasma. Ya, kita simbol CP, T1 dan seterusnya sampai TN, C1 dan seterusnya sampai CN. Nah, kalau data ini kita plot pada kertas grafik, ya. Nah, pada kertas grafik semilog, ya. Ini kita gambar pada kertas grafik semilog. Atau langsung nanti kita lihat di Excel. Kalau langsung menunjukkan hubungan lurus seperti ini, ya. Jadi ini adalah T, ini adalah len C. Nah, kalau hubungannya menunjukkan seperti ini pada kertas grafik semilog, ya, di Excel bagaimana? Di Excel itu ada caranya. Kalau menunjukkan hubungan lurus seperti ini, maka ini dipastikan obat ini mengalami model distribusi. Model distribusi satu kompartemen dengan eliminasi kinetika orde 1. Maaf, ini cara menulisnya, ya. Nah, kinetika orde 1. Jadi ini model distribusi satu kompartemen dengan kinetika eliminasi orde 1. Nah, kalau misalnya ini digambarkan pada kertas grafik semilog, ya, T, ini len C, dan grafiknya menunjukkan hubungan bengkok begini, ya, maka ini kemungkinan adalah dua kompartemen. Jadi model distribusi dua kompartemen dengan eliminasi tetap kinetika orde 1. Nah, itu antara ini yang model distribusi satu kompartemen dengan model distribusi dua kompartemen itu beda cara analisisnya. Nah, namun demikian pada kesempatan semester ini kita hanya akan mempelajari cara menganalisis obat dengan model distribusi satu kompartemen. Untuk model dua kompartemen dan tiga kompartemen yang kita bahas pada kesempatan lain. Nah, jadi ini teorinya seperti ini. Kemudian, nah, parameternya adalah kita berbicara mengenai volume distribusi. Volume distribusi ini parameter-parameter yang akan dibicarakan. Volume distribusi, kemudian tata laju eliminasi dan kaitannya dengan waktu paruh eliminasi. Ya. Jadi tata laju eliminasi kebalikan dengan waktu paruh eliminasi, kemudian berapa jumlah total obat dalam tubuh pada saat tertentu, dan berapa konsentrasi obat dalam plasma pada pada waktu tertentu juga. Nah, namun demikian, kita tidak mungkin menentukan secara langsung jumlah obat secara total di dalam tubuh. Yang bisa ditentukan adalah konsentrasi, karena dengan cara mengambil cuplikan darah, ya, sampling darah. Jadi itu, ya, tidak mungkin kita tidak bisa menentukan secara langsung jumlah total obat dalam darah, dalam tubuh. Jadi eliminasi mencakup semua jumlah proses pengeluaran obat. Jadi eliminasi mencakup jumlah di semua proses pengeluaran obat dari tubuh yang terdiri dari dua proses utama. Tadi saya sudah singgung tadi dari awal. Ada metabolisme yang terjadi atau dilakukan oleh hati. Metabolisme, organ metabolisme utama adalah hati, maka disebut metabolisme hepatik. Kemudian ekskresi yang utama terjadi pada ginjal lewat urin, maka disebut ekskresi uriner atau kadang juga disebut dengan ekskresi renalis, ya. Ren nama lain daripada ginjal, ya. Ekskresi renalis, ya. Atau ekskresi uriner.
Nah, kita sepakati dulu simbol-simbol karena beberapa buku itu berbeda simbolnya ya. Kita sepakati ini berdasarkan bukunya Sargal, kita pakai kalau laju metabolisme hepatik disimbol dengan KM, laju ekskresi uriner kita simbol dengan KE, sedangkan laju eliminasi total disimbol dengan K. Nah, tetapan laju eliminasi adalah jumlah dari ini semua. Ditambah dengan kalau misalnya ada eliminasi di rute yang lain, yang non renalis maupun non hepatik. Namun pada biasanya lewat non renalis dan non hepatik itu jumlahnya atau lajunya sangat kecil sehingga kadang diabaikan. Biasa disingkat KNR ya. Tetap laju eliminasi non renalis biasanya ini sangat kecil sehingga kadang diabaikan, sehingga yang difokus dihitung hanya KM dan KE. Dengan asumsi semua dalam kinetika orde 1. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang bertanya? Jangan mengantuk dulu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Ini saya pantau layar Anda di sini ya. Ada yang tertutup, ada yang terbuka ya. Jadi Nurjana, Sufi, Aliza Safila, Nurlia Safitri, tidak nampak wajahnya, Aliza Amin, Nur Afi, Alisa, dan banyak ya. Yang nampak wajahnya hanya Nur Fadila, Nur Anissa, Herel, Andi Anita. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nah, sekarang model farmakokinetika obat yang diberikan secara intravena bolus. Ya, jadi intravena itu ada dua macam. Jadi pemberian intravena ada dua macam, yang cepat dan lambat. Yang cepat disebut bolus, ya disuntikkan sekaligus. Yang lambat disebut infus. Nah, jadi kalau infus kita akan juga bahas pada pertemuan yang akan datang, ya. Bagaimana kinetika infus intravena. Ini bolus intravena yang disuntikkan secara cepat. Nah, ini persamaannya seperti ini. Di dasar persamaannya seperti ini. Laju perubahan jumlah obat dalam tubuh dari obat yang diberikan secara intravena bolus itu sama dengan minus K laju eliminasi dikali jumlah obat yang tersisa. Dan integrasinya, hasil integralnya seperti ini. DB sama dengan DB0. DB0 itu tidak lain adalah dosis. Ya, ini adalah dosis. Dosis pemberian. Nah, ini adalah persamaan eksponensialnya. Ini persamaan linear logaritmiknya dengan bentuk len, bukan log. Kalau log itu K-nya K per 2,303. Nah, ini seperti ini, kurvanya seperti ini. Nah, jadi apa itu volume distribusi? Jadi volume distribusi itu kalau Anda baca, volume tempat obat terdistribusi dalam tubuh. Nah, ini seharusnya saya terangkan di dalam kelas itu supaya lebih ini ya. Pokoknya Anda baca dulu apa adanya. Nah, ini seperti ini. Ini menggambarkan obat dengan volume distribusi yang berbeda. Pada gambar di atas ini ada 20 obat yang masuk, 20 unit obat yang masuk dalam tubuh, ya. 18 unit langsung berada di dalam jaringan, ya, terdistribusi. Yang sisanya masih beredar dalam plasma. Nah, yang dimasuk volume distribusi ini, jadi kedua obat ini menempati ruang yang luas di dalam darah, ya, kompartemen vaskuler. Jadi volume distribusi. Beda dengan ini obat terdistribusi, volume distribusinya atau ruang distribusinya sempit, kecil, karena banyak berada di dalam plasma. Itu volume, konsep volume distribusi. Ya, sama dengan misalnya Anda dalam kelas, berbeda ruang sekitar setiap mahasiswa itu, kalau jumlahnya 100 orang dalam kelas dengan 10 orang dalam kelas. Yang mana volume
ruang distribusinya lebih luas, ya tentu yang lebih sedikit mahasiswanya. Itu namanya volume distribusi. Jadi volume tempat obat beredar, ya, ruang obat beredar dalam darah, dalam plasma. Itu volume distribusi. Nah, hubungannya seperti ini, secara matematika digambarkan seperti ini. Ya, kalau dinyatakan dalam konsentrasi, maka persamaannya seperti ini. Kalau dinyatakan dalam jumlah, maka persamaannya seperti tadi, D sama dengan D0 kali E pangkat minus KT. Nah, kalau disubstitusi dengan persamaan DB, itu menghasilkan seperti ini. Jadi, hubungan antara D, nah, kalau dinyatakan dalam dosis, maka kalau keadaan awal, ya dipasangkan dengan keadaan awal. Jadi volume distribusi dapat dihitung dengan mengetahui berapa dosis, berapa kadar plasma awal. Nah, kadar plasma awal itu tidak bisa diketahui secara langsung, tapi harus dengan melakukan ekstrapolasi pada kertas grafik ataupun dengan menggunakan Excel. Ya. Nah, jadi dosis diketahui, CP0-nya langsung kita cari. Nah, ini ada cara perhitungan volume distribusi yang lain, silakan nanti saudara baca. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kertas grafik secara manual, ya ini adalah kertas grafik semilog. Ini cara menentukannya juga punya cara. Jadi ini bagaimana cara menentukan berapa siklus yang dibutuhkan. Ini kita membutuhkan kertas grafik semilog 3 siklus karena rentang nilai konsentrasinya antara ini 0,0 sekian sampai satuan. Berarti kita membutuhkan 3 siklus, yaitu 0,01, 0,1 sampai 1, 2, 10. Jadi ini kertas grafik itu pola pemberian angkanya seperti ini, ya. 0,01 di sini, ini 0,1 di 1 di atas 10. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita plot. Jadi ini soalnya seperti ini. Suatu antibiotik diberikan kepada seorang perempuan dengan berat badan 50 kg dengan dosis intravena tunggal 20 mg per kilogram. Jadi ini namanya dosis relatif, ya, menggunakan satuan dosis miligram per kilogram berat badan. Nah, diperoleh data sebagai berikut, ya. Jadi setelah obatnya disuntikkan, maka sampel darahnya diambil pada setiap waktu, ya. Jadi 1/4 jam setelah diambil darahnya, setengah jam, 1 jam sampai 6 jam, kemudian dianalisis menggunakan alat pemeriksaan kadar, maka diperoleh data seperti ini. Nah, pertanyaannya berapa volume distribusinya, berapa tetapan laju eliminasi, dan berapa waktu paruh serta persamaan kurvanya. Ya. Nah, ini adalah analisis data obat dalam plasma. Ya, ini namanya data plasma. Karena nanti juga kita akan menganalisis data dalam urin. Jadi farmakokinetik itu menganalisis data obat di dalam darah maupun di dalam urin serta cairan tubuh yang lain, ya. Ini data plasma. Nah, sekarang kita plot data-datanya seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Nah, karena kita menggunakan kertas grafik semilog, ya, ini terlihat bahwa hubungan antara titik-titik itu berada pada garis lurus. Berarti ini adalah mengikuti model distribusi satu kompartemen dengan kinetika eliminasi orde 1, ya. Oke, saya tidak berpanjang di sini untuk yang manual, saya langsung ke yang Excel, ya. Saya langsung pakai Excel-nya. Nah, kira-kira kalian bisa nggak mendapatkan grafiknya seperti ini? Kira-kira bisa enggak kalian mendapatkan grafik seperti ini?
Ini sebenarnya belajar farmaka itu Anda harus punya keterampilan Excel ya. Ini masih simple ini. Nanti kalau kita masuk di kinetika absorpsi atau seandainya kita punya waktu nanti kinetika model 2 kompartemen itu lebih rumit lagi. Ya. Oke, kalau tidak saya perlihatkan lagi ya. Jadi saya membuatnya di Excel ya. Ini saya copy dulu ke Excel. Nah, ini saya copy ke Excel. Saya stop share, kemudian masuk Excel. Ada yang bertanya, maaf saya tidak kasih nyala kamera karena oke. Terima kasih ya. Kuotanya tinggal sedikit. Inilah resikonya kuliah daring ya. Saya sangat prihatin kalau Anda harus menyiapkan ya dana tambahan untuk membeli kuota ya. Apa boleh buat ya. Seandainya kalian bisa pasang wifi ya. Wifi itu ya kalau Anda menggunakan wifi sebenarnya relatif ringan ya. Saya pakai wifi di rumah itu dijangkau oleh 5 laptop, 4 laptop, 5 HP ya dengan biaya hanya 289.000 per bulan. Ya. Baik. Saya masuk ke Excel. Oke, ini tadi saya copy ke sini ya. Bisa lihat ya? Sudah bisa lihat Excel-nya? Bisa, Pak. Bisa ya? Baik. Nah, jadi perhatikan kalau Anda menggunakan berbahasa setting bahasa Indonesia maka desimalnya pakai koma ya. Kalau Anda menggunakan setting bahasa Inggris maka desimalnya pakai titik ya. Jadi perhatikan sudut bawah itu kalender tanggalnya menuju berbahasa Indonesia Jumat 18 September ya. Nah sekarang seperti tadi ini kita sorot, kemudian ya kebetulan saya pakai Windows Office 2016 ya, mungkin masih ada yang menggunakan Office 2010 ya, kurang lebih tidak jauh beda ya. Nah ini pakai insert, kemudian di sini ada scatter ya, pakai scatter. Nah ini sudah langsung kelihatan ya. Langsung kelihatan. Oke. Saya tidak lengkapi dengan nama sumbunya, langsung saya masuk ke analisis grafiknya ya. Tunjukkan arahkan kursor pointer ke salah satu titik, klik kanan, kemudian add trend line. Nah, ini sih ada pilihannya. Ya, ini kalau tampilannya di Office 2016 seperti ini ya. Nah, kalau pakai linear itu tidak pas, ya. Ini grafik regresinya tidak bagus. Nah, coba kita pakai eksponensial. Nah, pas. Berarti ini adalah menunjukkan perubahan atau penurunan kinetika orde 1, ya. Nah, sekarang kita langsung analisis, tambahkan persamaannya, langsung persamaannya di sini kelihatan display equation on chart. Nah, muncullah persamaannya seperti ini. Ya. Muncul persamaannya seperti ini. Nah. Sumbu Y-nya adalah sumbu C, ya. Sumbu Y-nya kita ganti dengan C, sumbu X-nya kita ganti dengan T. Jadi ini kita ganti dengan C atau CP, kadar orbital plasma, S-nya kita ganti dengan T. Ya. Jadi persamaannya adalah CP sama dengan 4,9 kali E pangkat minus 0,09T. Ya. Seperti itu.
Jadi ini adalah C0-nya. Ini kalau ini kita ekstrapolasi ke sini, akan dia tunjukkan 4,9. Bagaimana cara ekstrapolasinya? Ya, kita masuk sini, ada forecast backward. Ya, kita pakai forecast backward. Nah, berapa periode yang kita masukkan sesuai dengan nilai terkecil dari T-nya, 0,25. Maka kita pakai sini 0,25. Baru enter. Nah, maka kelihatan seperti ini. Ini nilai ekstrapolasinya 4,9 dibelakang jadi 5, ya. Seperti itu. Nah, di Excel ini juga sumbunya kita bisa ubah menjadi bentuk logaritmik. Ya, bagaimana caranya? Klik kanan pada nilai sumbu Y-nya, kemudian format axis. Apa namanya? Di sini ada perintahnya. Ya, kita pakai logarithmic scale. Kita pakai logarithmic scale seperti ini, langsung menjadi kertas grafik semi-log, ya, dengan 3 siklus seperti itu. Nah, kita kembalikan seperti biasa logaritma Cartesian seperti ini, ya. Kembali ke logarithmic scale. Jadi ini kita mainkan saya di sini. Nah, yang penting adalah kita mendapatkan persamaannya seperti ini. Oke. Sebelum saya balik ke PowerPoint, ada yang bertanya? Tidak ada pertanyaan? Oke, saya kembali ke PowerPoint, ya. Saya kembali ke PowerPoint. Nah, maka dapatlah bentuk seperti ini, ya. Nah, jadi kita bisa tulis persamaannya secara pembulatan. Yaitu CP sama dengan, ya, bulatkan saja menjadi 5 kali E pangkat minus 0,689 T. Nah, artinya, tadi pertanyaannya apa? Itu volume distribusi, tetapan laju eliminasi, waktu paruh, dan persamaan kurvanya. Ya, persamaannya langsung kita dapat tadi, ya. Jadi persamaannya langsung didapat tadi. Jadi persamaannya langsung didapat, yaitu seperti ini. Nah, apa arti dari persamaan ini? Kita dapat adalah CP0-nya, kadar plasma pada saat T sama dengan 0, pada saat disuntikkan secara intravena, dapat CP0 atau C0, ya. Sama dengan 5 mg per liter, ya. Jadi satuan kadar 5 mg per liter. Kemudian ini adalah nilai K. K sama dengan 0,689 per jam, ya. Satu waktunya adalah jam. Nah, dosisnya tadi berapa? Dosisnya tadi di soalnya itu D0-nya itu satuannya adalah berapa tadi? 20 mg per kilogram. Ya. Jadi 20 mg per kilogram. Sementara bobot badannya adalah 50 kg. Nah, maka dosisnya kita harus nyatakan dalam dosis mutlak. D0 sama dengan 20 mg per kilogram dikali 50 kg. Hasilnya adalah 1000 mg. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa volume distribusinya? Rumusnya adalah VD
sama dengan dosis dibagi kadar plasma awal. Dosisnya adalah 1000 mg dibagi dengan 5 mg per liter. Ya. Jadi 1000 bagi 5 sama dengan 200 liter. Itulah volume distribusinya. Oke. Mohon maaf Pak, bisa diulang. Sampai di sini ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, bisa diulang Pak. Karena Jadi volume distribusinya diketahui, kemudian tetapkan laju eliminasinya sekian. Nah, yang ditanyakan berapa waktu parunya? Ya, karena ini orde 1, maka langsung waktu paru sama dengan 0,693 dibagi dengan K sama dengan 0,693 dibagi dengan 0,689, ya kurang lebih 1 jam. Ya. Jadi waktu parunya adalah 1 jam. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, oke, untuk membatasi kuota Anda, kita sampai di sini saya dulu. Namun dengan demikian, saudara kerjakan latihan ini. Ya, ada 2 soal, yaitu, tapi yang fokus adalah soal nomor 2, ya. Ya, silakan kerjakan soal nomor 2. Nah, kemudian kalau sudah, nanti Anda kerjakan nomor 1 dan berikutnya, ya. Oke. Nah, saya harapkan pertemuan yang akan datang ada yang bisa menampilkan, ya. Cuma bagaimana ya, bisa enggak mencari waktu jangan malam, ya. Oke, nanti kita bicarakan waktu berikutnya. Pokoknya ini ya, silakan berlatih dengan soal nomor 2. Kemudian lanjut dengan soal nomor 1. Kemudian juga ada soal berikutnya. Ya, soal yang ini. Ya. Oke, nanti saya share rekaman kuliah kita sore ini malam. Nanti saudara ikuti, ya. Oke. Saya kira untuk malam ini cukup sampai di sini dulu. Selamat istirahat, ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjut dengan waktu di siang hari, ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Tunggu dulu, masih ada ini, ya. Ada yang semua share. Satu lagi. Oke, silakan isi absensi lewat form ini, ya. Oke. Nah. Baik, saya ucapkan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.